kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata para ulama, tafsir daripada ibadah ini adalah luas sekali. Yang penting semua hambanya Allah ini harus mengikuti kehendak Allah, harus mengikuti keinginan Allah, harus mengikuti, kalau orang Jawa berarti mengikuti karepe Allah. Jadi kita diciptakan Allah ini untuk taat kepada Allah, mengikuti aturan daripada Allah, tidak ikut aturan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Tapi kita di dunia ini sengaja bagaimana kita ini harus taat kepada Allah, berkehidupan sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul. Maka kita harus hati-hati waktu kita ini di dunia ini. Jangan sampai kita ini punya niat-niat selain Allah. Jadi kita harus niat karena Allah SWT. Maka kita melihat sesuatu bagaimana niatnya ini, memang kita mencari ridhonya Allah SWT. Bergerak ke sana kemari, hidup mudik, berpuasa, bergaya, berkehidupan harus sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Bagaimana waktu kita ini kita habiskan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana harta kita habiskan, kita gunakan harus sesuai dengan kehendak Allah. Kanan kita, belakang kita, bagaimana kita sesuaikan dengan keinginan Allah SWT. Gak bisa kita ini sampai naik dewi, kalau orang Jawa sakarepe dewi. Gak bisa. Kita harus berkehidupan sesuai dengan keinginan Allah SWT. Karena orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga ini kehidupannya sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Tidak bisa masuk surga dengan keinginannya sendiri, sampai naik dewe, sakar dewe, tidak bisa. Harus dengan sesuai dengan Allah dan Rasul. Maka bagaimana kita di dunia ini kita ikhlas diatur oleh Allah, diperintahkan apa saja oleh Allah, harus kita ini harus ikhlas kepada Allah. Bagaimana kita menghamba kepada Allah. Kalau Allah sudah menyampaikan sembahlah aku, maka kita jangan menyembah yang lain. Bagaimana kita harus la ilaha illallah. Terus kita juga beribadah harus hanya kepada Allah SWT. Harus niatnya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Kalau ibadah ini tidak untuk Allah, maka akan dikatakan kamu dusta, kamu bohong, kamu ibadah itu tujuannya bukan untuk aku. Akhirnya kita mencampakkan ke dalam neraka Allah SWT. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah SWT. Maka kita ini setiap saat dan keadaan selalu dikontrol oleh Allah SWT, selalu dilihat oleh Allah SWT. Maka bagaimana diri kita ini selalu merasa takut dan harap kepada Allah SWT, merasa harap dan takut kepada Allah SWT. Berharapnya bagaimana semoga amal-amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Takutnya seperti apa? Takutnya apabila amal-amal kita ini ditolak oleh Allah SWT. Alhamdulillah yang diberkati Allah SWT. Maka kita berkumpul di sini dalam rangka juga mendapatkan ridhonya Allah SWT. Dan mengapa kita diperintahkan untuk mencari ilmu? Karena ilmunya adalah untuk meluruskan daripada amal. Ilmunya adalah meluruskan daripada amal. Agar amal-amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Amal tanpa disertai dengan ilmu maka
Waktu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bagaimana dalam beriman kepada Allah, dalam beramal ini harus ikhlas semata-mata karena Allah, dan kita mengikuti ilmunya daripada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk para sahabat. Karena Rasulullah, para sahabat ini orang-orang yang telah diterima iman, amal, dan segalanya, bahkan menjadi ahli yang hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita diperintahkan untuk, istilahnya dalam hal ini kita itu diperintahkan dakwah, kita diperintahkan untuk saling memberi nasihat, kita diperintahkan untuk mengajak ke dalam kebaikan, dalam kebenaran. Karena ini merupakan firman daripada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat yang telah saya baca tadi, surat Al-Asr, wal Asr, demi masa, ada yang mengatakan demi waktu asar, bahwa semua manusia ini dalam kerugian kecuali orang yang beriman, yang mempunyai iman. Jadi yang membuat kita beruntung, modal pertama adalah kita ini punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beramal soleh. Namanya amal soleh ya dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah amal soleh. Asal sesuai dengan contoh daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah, setelah beramal soleh tadi, yaitu watawasau bil haq, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, kebaikan. Jadi ini tujuan dakwah adalah mengikuti firman Allah, perintah Allah, bukan asal dakwah saja, tapi ini merupakan perintah daripada Allah SWT, merupakan perintah daripada Allah SWT. Dan siapa yang punya tanggung jawab dakwah ini? Kalau nabi-nabi dahulu, para rasul-rasul dahulu yang bertanggung jawab atas dakwah ini, nabinya saja, rasulnya saja, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, si Nabi Isa, dan lain-lain ini yang bertanggung jawab ya nabinya sendiri yang bertanggung jawab atas dakwah. Tetapi khusus umatnya baginda Rasulullah ini tugasnya sama dengan Rasul. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah setelah masuk Islam, ya Rasulullah, kerja saya setelah masuk Islam itu apa? Kerjamu seperti kerjaku, kegiatanmu seperti kegiatanmu, yaitu untuk mengenalkan manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Tapi kok melibatkan wanita? Memang contohnya ada itu. Setelah Rasulullah merupakan utusan Allah, maka untuk mendukung usaha daripada usaha dakwah Rasulullah ini, Rasulullah ini mengajak istrinya, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam. Dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ini mengajak wanita-wanita yang lain termasuk Sumayyah. Sumayyah. Jadi wanita ini juga punya potensi yang besar dalam usaha dakwah. Tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga. Kemudian mengajak yang lain, Sumayyah mengajak wanita-wanita yang lain untuk masuk Islam. Dan di antara para sahabat ada 3 sahabat yang masuk Islam asbab wanita. Yang pertama Sayyidina Umar asbab keponakannya, sepupu, adik perempuan. Yang kedua Sayyidina Utsman melalui bibi. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang asbab wanita ini jadi masuk Islam. Maka kita harus sesuaikan kehidupan kita ini dengan
sahabiah itu. Kita ikhlas bagaimana kita membantu suami kita untuk mendapatkan agamanya Allah. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah SWT. Dan dalam usaha dakwah ini kita perlu mengorbankan harta, diri dan waktu kita di jalan Allah SWT. Maka kita yang hadir di sini insya Allah bagaimana juga mengikhlaskan dirinya, waktunya, hartanya untuk mendukung daripada usaha untuk membangkitkan agamanya Allah SWT. Jangan sampai merasa sudah korban, jangan sampai sudah merasa banyak dalam korban. Kalau bisa itu belum merasa banyak korban atau belum berkorban, maka kita ulang-ulang lagi bagaimana kita ini dalam beramal itu kita ini bagaimana sampai kita meninggal dunia. Jadi amal-amal kebaikan ini jangan sampai mentok pada diri kita. Bagaimana kebaikan-kebaikan ini juga berimbas kepada anak-anak kita, berimbas kepada tetangga-tetangga kita, dan berimbas kepada umat seluruh alam. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah SWT. Maka ini masih umat manusia ini masih banyak yang belum kenal kepada Allah, belum paham tentang agamanya Allah SWT, belum kenal perintah-perintah Allah, belum kenal tentang kampung yang sebenarnya akan dituju, yaitu akhiratnya Allah. Maka bagaimana diri kita ini kita luangkan waktu kita bagaimana mengajak manusia ini untuk kenal kepada Allah, kenal kepada kampung akhirat. Diawali daripada lingkungan kita yang paling kecil, yaitu anak keluarga kita sendiri, anak kita, istri kita, mungkin ponak-ponak kita, atau tetangga-tetangga kita. Dan kita juga harus paham bahwa orang Islam adalah seluruh alam. Umat Islam ini ada di seluruh alam, dan ini merupakan ada tanggung jawab bagi yang punya kemampuan untuk mengajak orang-orang di lain-lain daerah, lain-lain lingkungan daripada lingkungan kita ini. Maka kalau kita ini ya istilahnya dakwah, mengajak orang-orang yang dekat mungkin tidak perlu biaya, tapi untuk kita ini mengajak orang-orang di kampung yang lain, mungkin dari apa ini, kampung apa ini? Serang Baru, untuk mengajak orang Malang, maka ini juga perlu waktu. Kalau 3 hari mungkin habis di perjalanan kok. Kalau ke Malang 3 hari mungkin habis di perjalanan kok. Maka bagaimana ya ditambah waktu itu, mungkin 10 hari, 15 hari, untuk nyambangi saudara-saudara kita yang agak jauh. Otomatis kalau dakwanya tidak bayar, kalau cuma saling menasihati tidak bayar. Tapi kalau masalah bisnya itu ya mesti bayar. Oh nggak dakwah sama itu. Orang nggak dakwah mau masuk kerja, naik bis ya mesti bayar. Jadi dakwahnya ini nggak bayar. Yang bayar ini ya transportasi umumnya itu. Transportasi umumnya itu yang bayar. Yang bayar ya makan kita ini, minum kita ini yang bayar. Mau kemana-mana kalau kita mau ke Wali Songo itu, ya kalau kita mau ngeteh ya bayar. Sama, mau ngopi ya bayar. Dalam dakwah ya juga gitu. Bayarnya bukan masalah dakwahnya, Pak. Bayarnya itu, korbannya itu ya masalah transportasinya itu. Nah kita juga harus ikhlas, karena memang pengorbanan itu diperlukan dalam agama ini. Rasulullah, termasuk para sahabat, termasuk istri beliau sendiri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, juga ikhlas hartanya
habis untuk agama ini. Beliau ini konglomerat, akhirnya jadi orang marah, orang miskin. Ini gara-gara kepingin memajukan agamanya Allah SWT, agar agamanya Allah ini tersebar ke seluruh alam, juga diikuti sahabat-sahabat yang lain, termasuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dikabarkan punya toko 8, juga tokonya habis untuk perjuangan agama, termasuk sahabat-sahabat yang lain seperti itbaq kepada baginda Rasulullah, hartanya habis, waktunya habis, tenaganya habis, pikirnya habis untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini diperintahkan untuk dakwah-dakwah juga? Karena di akhirat nanti orang yang ahli ibadah dengan seorang dai ini surganya beda, fasilitasnya beda. Apakah nanti kita di akhirat itu, kalau orang Jawa itu terima, apakah ikhlas kalau diberi surga yang tidak istimewa, kalau tidak sempurna? Kan kita nyesel kalau sudah di akhirat surga kita ini tidak seperti yang kita harapkan. Maka harapannya orang beriman ini surganya itu adalah yang mewah, yang luas, yang sedemikian rupa. Yaitu bagi orang-orang dai, seorang dai ini surganya nanti lain, Pak. Surganya nanti lain, pelayanannya juga lain. Dai ini sewu, seorang bidadari kalau ketemu dai ini, kalau ahli ibadah ini, kalau melihat bidadari, Pak, yang semaput ini ahli ibadah, yang semaput melihat ahli ibadah masuk surga, sama-sama masuk surga. Bidadari ini melihat ahli ibadah yang semaput ahli ibadahnya, saking cantiknya bidadari. Tetapi kalau dai masuk surga, yang semaput bidadarinya, yang semaput itu bidadarinya, saking gantengnya laki-laki. Wanita juga nanti di surga juga diberi fasilitas yang lengkap, yang di dunia tidak bisa dibayangkan lagi. Nanti bersama kita ini akan hidup selama-lamanya, tidak ada kematian lagi. Di sana sudah tidak ada tua lagi, tidak ada sakit gigi lagi, sudah tidak ada pusing-pusing, resah-resah, gundah-gulana, tidak tercukupi. Itu di akhirat nanti kalau sudah masuk surga semuanya terpenuhi, Pak. Jadi dunia ini ngempet, kalau orang Jawa itu ngempet. Jadi nanti kita nggak terpenuhi itu kita alhamdulillah kita ngempet. Karena kan kalau nanti di dunia nggak terpenuhi, di akhirat nanti utuh, Pak. Kalau keinginan di dunia nggak terpenuhi, maka di akhirat nanti utuh. Maka apabila keinginan kita di dunia nggak terpenuhi, kita juga ya Allah alhamdulillah, kalau saya doa terus nggak terpenuhi, nggak terkabul ini, ya alhamdulillah ya Allah, semuanya itu jenengan yang menentukan. Saya cuma berdoa, Sebenarnya nopo-nopo kalau miskin di dunia, asal kaya di akhirat, asal kaya di akhirat. Gak apa-apa saya ini susah-susah di dunia, asalkan senang di akhirat. Maka kita ini pentingnya akhirat ini, karena dunia ini sifatnya sementara, dan serba imitasi. Saya juga sementara 60-70 tahun atau 100 tahun, miskin juga 60-70-100 tahun. Kalaupun jadi pejabat mungkin 1 periode, kalau jadi pejabat mungkin 1-2 periode saja, setelah itu nggak terpilih lagi. Tapi kalau sudah kita menuju akhiratnya Allah SWT, di sana jabatannya tidak terlengserkan lagi. Kalau sudah jadi raja yang selama-lamanya. Kalau sudah jadi ratunya bidadari, ya selama-lamanya kecantikannya di atas bidadari. Termasuk orang-orang atau wanita-wanita yang soleha. Wanita yang soleha ini akan jadi ratu-ratunya bidadari.
bukan hanya jadi wanita yang cantik, tidak, akan jadi ratu-ratunya bidadari. Kalau soleha, maka kita usah bagaimana kita ini, diri kita laki-laki dan wanita ini juga saling berlomba untuk jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nanti di sana itu hadiahnya sedemikian rupa istimewanya. Alhamdulillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ikhlaskan diri kita ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berjuang ya di dunia ini. Nanti di akhirat sudah tidak ada perjuangan, Pak. Di sana cuma jalur jaza, rumahnya pembalasan. Di sana cuma untuk membalas saja, sudah tidak ada perjuangan lagi. Kita nanti di akhirat sudah tidak sholat lagi, Pak. Tidak puasa Ramadan lagi. Kita sudah tidak perang lagi. Sudah tidak beramal seperti di dunia lagi. Di sana kita cuma nunggu pembalasan saja. Sudah tidak susah-susah lagi. Maka kita istiqomahkan ibadah kita di dunia ini. Sholat istiqomah, sedekah istiqomah. Bagaimana kita mendidik anak juga yang istiqomah. Kalau sabar ya sabarnya sampai mati. Kalau sabarnya sampai mati. Kalau sudah telaten ya diistiqomahkan telaten. Sudah telaten akhirnya kendor, muring-muringan, gampang marah. Ini juga penurunan daripada iman. Maka bagaimana di dunia kita sabar-sabarkan. Karena di dunia bagaimanapun kita perbaiki akan hancur, akan kiamat dunia ini. Bagian ini termasuk sudah akhir zaman. Akhir zaman ini kita persiapkan untuk memperbaiki iman amal kita, Pak. Sudah ini di akhir zaman ini. Mungkin tinggal beberapa puluh atau ratus tahun lagi usia dunia ini, insya Allah. Ini sudah gak lama lagi. Maka bagaimana kita persiapkan segala sesuatu kita dorong untuk ke akhirat, Pak. Rumah kita gunakan untuk perjuangan agama, untuk menerima jamaah-jamaah masjid seperti ini, untuk taklim, untuk baca Quran dan segalanya. Harta-harta kita ini kita mulai saat ini kita kondisikan. Mau belanja kita pikir dulu, ini apa ya? HP ya masih layak ini, masa beli HP lagi? Uang TV ya sudah, TV ini kalau dari jamaah kita tidak dibukakan. Yang lain-lain, uang seminggu sudah makan sate 3 kali dikurangi, mungkin 1 kali, bahkan ya nggak makan dulu 2 minggu sekali. Pokoknya dikondisikan semua ini, sampai di rumah-rumah itu bersih, sampai kalau perlu ya mau keluar 3 hari, rijalnya mau misop 3 hari, kok masih ada rosokan itu